Fi khamsi suwarin, di dalam 5 hal. Pertama, saumu yaumi Idul Fitri, puasa di hari raya Idul Fitri. Nah susahnya kita ini kalau di Indonesia karena pemerintahan kita nggak tegas, ada yang puasanya lebarannya itu hari Rebo, ada yang hari Kamis gitu. Jadi serba salah. Ya nanti kembali kepada kita yang bersangkutan aja deh gitu. Ya. Tapi secara hukum haram berpuasa di hari Idul Fitri. Begitu juga haram yang kedua, Yaumi Idul Adha, pada hari Raya Idul Adha. Kemudian yang ketiga, Saumu Ayamit Tasyrik, yaitu puasa pada hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 bulan haji. Jadi setelah lebaran haji, kalau lebaran haji disebut Idul Adha. Sesudah itu disebut Ayamut Tasyrik, ya 3 hari berturut-turut. Kemudian yang keempat, Saumun nisbil akhir min Sya'ban, berpuasa sunnah sesudah pertengahan bulan Sya'ban. Jadi nanti setelah tanggal 15 masuk 16 itu sudah nggak boleh puasa lagi. Kecuali kalau puasanya itu nyambung. Tanggal 15 dia puasa, tanggal 16 masih boleh. Sampai dia akhir Ramadan juga masih boleh. Asal jangan putus. Kalau puasa tanggal 15 nyambung 16, 17 sampai 20, 21 masih boleh sampai pokoknya jangan putus. Tapi begitu dia putus sudah nggak boleh lagi gitu. Itu bulan Sya'ban. Kemudian Saumu Yaumis Syak, berpuasa di hari yang ragu-ragu. Wa huwa yaumut tsalatsina min Sya'ban, yaitu pada tanggal 30 bulan Sya'ban itu Yaumus Syak. Sebab ada juga orang idza tahaddatsan nasu bi ru'yatil hilal. Ya, ada kemungkinan orang di hari itu sudah melihat bulan. Jadi ragu-ragu lah gitu. Pemerintah belum mengumumkan, tapi ada keraguan-raguan gitu. Karena itu tidak boleh puasa. Baik, hadirin jamaah sekalian. Sekarang permasalahannya, mas'alatun mata yajuz shaumu yaumis syakki aw nisbil akhir min Sya'ban. Kapan boleh berpuasa sunnah apabila sudah pertengahan Sya'ban atau yaumus syak tadi? Boleh dengan 3 syarat. Idza kana shaumu wajiban. Kalau puasa yang dikerjakan itu puasa wajib, yang tidak boleh itu puasa sunnah. Seperti puasa qadha, itu boleh gitu ya. Au kafarah, atau puasa bayar kafarat. Atau puasa nazar, itu boleh. Yang pertama. Yang kedua, idza kana lahu sunnatun mu'tadatun. Jika orang itu sudah menjadi wirid ya dalam berpuasa, kayaumi saumi itsnaini wal khamis, seperti puasa di hari Kamis dan hari Senin. Hari Senin dan hari Kamis. Walaupun sudah lewat pertengahan Sya'ban, boleh dia puasa sunnah. Karena sudah menjadi tradisi atau adat dia gitu. Wirid lagi wirid. Ya. Jadi boleh diterusin. Juga yang ketiga, idza wasala nisfastani bima qablahu, yang tadi itu. Kalau memang sebelum tanggal 16 bulan Sya'ban, dia sudah berpuasa tanggal 19, 14, pokoknya 14, 15, pokoknya nyambung. Nah itu juga boleh puasa sesudah nisfu Sya'ban gitu. Biasanya kita di Indonesia ini menjadi amalan kita, ada acara khusus yang disebut malam nisfu Sya'ban. Itu juga sebagai satu cara orang supaya ngerti kalau sudah nisfu Sya'ban tidak boleh lagi puasa sunnah gitu. Biasanya kita isi dengan baca Yasin dan sebagainya gitu ya. Bagus saja gitu, namanya baca Quran.
Syurutus sihhati shaumi, syarat sahnya puasa itu idza tawafarat hadhihi syurutu sahhas shauma wa hiya arba'atun. Jika memenuhi 4 syarat baru sah. Pertama, Islam, orang itu harus orang Islam. Jami'an nahar. Jadi Islamnya itu sepanjang hari itu. Kalau umpama sekarang subuh masih Islam, terus habis zuhur dia murtad, ya nggak sah gitu puasanya. Jadi harus sampai maghrib gitulah. Yang kedua al-aqlu, kalau akalnya sehat, tidak majnun, tidak gila. Yang ketiga an-naqau anil haidi wan nifas. Bagi perempuan tidak di dalam keadaan haid dan nifas baru sah. Jadi kalau dalam keadaan haid dan nifas tidak sah gitu. Yang keempat, yang terakhir, al-ilmu bikaunil waqti qabilan lis-shaumi. Orang yang berpuasa itu, terutama puasa sunnah, sudah tahu persis bahwa puasanya itu boleh. Seperti tidak ada haram atau larangan seperti tadi itu. Ya. Apakah Idul Fitri, Idul Adha, atau Ayamut Tasyrik sebagainya. Ya. Atau Yaumus Syak tadi. Jadi harus punya dasar gitulah. Sah apa enggak puasanya nih hari ini gitu. Ya. Syurutu wujubis shaumi. Syarat wajibnya orang berpuasa. Atau yang wajib ini, kalau tadi yang sah. Yang wajib pertama tentunya Islam. Yang kedua taklif. Orang itu sudah mukallaf. Jadi kalau masih belum taklif, belum mukallaf, belum wajib, ya. Yaitu yang disebut taklif di sini ayakuna balighan aqilan, udah balik dan sehat akalnya. Wa amas sabiyyu fayajibu ala waliyil amrihi ayamurahu bis-shaumi sab'in sinina. Apabila belum balik, maka bagi orang tuanya wajib menyuruh anaknya yang belum balik itu sejak usia 7 tahun supaya berpuasa. Wajib orang tua yang nyuruh gitu. Sampai 10 tahun, kalau tidak mau juga boleh dipukul. Wa yadribuhu idza tarakahu li asri sinina, ya. Kalau memang anak kita mampu, kalau nggak mampu ya jangan. Yang kedua, yang ketiga adalah al-itaqah. Al-qudratu alaihi, yaitu ada kemampuan untuk mengerjakan puasanya. Kalau nggak kemampuan ya nggak wajib. Seperti orang tua yang sudah tidak bisa diharapkan kekuatannya lagi karena tambah tua, tambah lemah, maka sudah tidak wajib puasa lagi. Ya, tapi bagi orang tua nanti wajib bayar dengan fidyah gitu. Kemudian yang keempat, wajib berpuasa as-sihah, yaitu orangnya sehat. Kalau enggak sehat, tidak wajib. Jadi ukuran sehat itu seperti apa? Wadhabitul maradi al-mubihi lil fitri, ukuran tidak sehat yang dia boleh tidak berpuasa yaitu waladhi yukhafu minhul halak. Kalau dia berpuasa dikhawatirkan akan binasa, akan mati umpamanya. Au ta'khuru syifa, atau kalau dia berpuasa menunda atau memperlambat kesembuhan sakitnya. Ya, au ziyadatul marad, kalau dia berpuasa bertambah parah sakitnya umpamanya gitu. Maka ukurannya seperti itu yang boleh tidak berpuasa bagi sakit.